Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu sukacita yang besar bagi saya bisa melayani sekali lagi di GRII Palembang. Bersyukur untuk kesempatan ini untuk hamba Tuhan dan berharap ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, memuji-muji Engkau tidak ada habisnya. Engkau Allah yang setia bahkan sekalipun kami tidak setia. Engkau yang menopang seluruh kehidupan kami di dalam kasih karunia Tuhan yang limpah kepada setiap kami. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu jikalau kami boleh berdiri di hadapan-Mu sekali lagi bersama-sama dengan umat yang Kau kasihi Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang nyata-nyata. Karena tidak mungkin kami boleh datang di hadapan-Mu jikalau Engkau tidak mengundang kami. Tuhan, berkati kami pada pagi hari ini di dalam kebenaran firman-Mu. Tariklah kami dekat-dekat kepadamu Tuhan, dan celikkanlah mata hati kami, iman kami untuk boleh melihat kelimpahan kebenaran firman Tuhan yang menegur, memberikan penghiburan juga, dan yang memimpin jalan hidup kami. Tenangkanlah hati kami Tuhan, bekerjalah seluas mungkin di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kami ya Tuhan. Dan tolong kami menjadi hamba-hamba yang setia. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah seru doa ini setiap kami ya Bapa, jemaat yang Kau kasihi yang merenungkan pendengaran firman Tuhan. Ataupun seorang hamba Tuhan yang berbicara menyampaikan kebenaran-Mu. Bukankah kami adalah orang-orang yang butuh pengampunan Tuhan setiap hari dan butuh belas kasihan-Mu. Bekerjalah di dalam diri setiap kami Tuhan, dan memuaskan dahaga jiwa kami. Terima kasih Bapa, dengarlah seru doa kami bawa padamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang menjadi fokus pembahasan kita itu di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, sesuai dengan tema kita, unworthy servants, ya. Tuan dan hamba diterjemahkan LAI di sini itu ayat 7 sampai dengan ayat 10. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat konteksnya lebih besar lagi di dalam perikop pasal 17 ya. Jadi ayat 7 sampai 10 kita akan baca bersama-sama. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 mohon ibu-ibu baca. Ayat 11 sampai dengan ayat 17, minta tolong semua kaum bapak yang baca. Begitu ya. 7 sampai 10 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudara-saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bersama-sama. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum dan sesuai kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak-bapak.
saya tambahkan 20:21, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabillakah kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana atau ia ada di sana. Ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bagian ini sebenarnya ya, dari pasal 14 sampai pasal 17 itu ada satu pengajaran, lebih tepat juga sindiran yang tajam kepada orang-orang Farisi khususnya yang mengikut Yesus. Kalau kita lihat di dalam pasal 14 sebelum pasal 17 yang kita baca itu, Yesus konflik dengan orang Farisi. Mereka sengaja mengundang Yesus makan ke rumah mereka, tapi kita menemukan di tengah-tengah mereka makan ada orang sakit busung lapar hadir di situ dan Yesus menyembuhkan. Mereka langsung, Alkitab catat, mengamat-amati kapan Yesus berbuat salah. Lalu mereka katakan, oh kami akhirnya menemukan kesalahan. Memang orang busung lapar itu sembuh, tetapi jangan lupa kamu menyembuhkan pada hari Sabat. Mereka terus mengamat-amati di mana salahnya Yesus. Lalu Yesus bicara di dalam pasal-pasal sebelumnya kepada orang-orang yang kelompok elit. Mereka mau membanggakan, ya memang sih Yesus hebat, tapi jangan lupa secara kerohanian sebetulnya kami lebih hebat dari dia. Karena dia sering melanggar hukum Taurat, menyembuhkan orang di hari Sabat. Kami tidak demikian. Maka pasal 15 itu masuk di dalam konteks, kalau Anda lihat ya, itu topik yang terkenal, lost and found. Cerita tentang 3 yang hilang yang ditemukan, yaitu apa? Dirham yang hilang, ya, domba yang hilang, lalu anak yang hilang. Sebetulnya 3-tiganya itu mau membicara bahwa aduh, yang lebih menakutkan itu kalau badannya ada di dalam gereja tapi hatinya terhilang di gereja. Seperti anak sulung itu ya, itu gambaran cerita yang terkenal 3, yang hilang dan yang ditemukan. Tapi orang Farisi masih they got the point ya. Mereka nggak bisa ngerti ini apa ya. Lalu masuk pasal 16 itu ikatan dengan mamon ya. Nah pasal 17 ini yang Anda dan saya tadi baca, itu Yesus mau memberitahu bahwa kepada murid-muridnya, kamu harusnya jangan hidup seperti orang Farisi. Kamu itu beda hidup dari orang Farisi. Kerohanian kamu itu harusnya berbeda ya. Itu yang konteks pasal 17 kita baca tadi. Sehingga pasal 17 itu terakhir yang saya tadi baca. Orang Farisi waktu dengar pengajaran Yesus itu yang tadi kita baca itu ya, 3 konteks itu, mereka pikir-pikir ini pengajaran apa ini, tuan dan hamba. Lalu ada orang kusta di situ, tidak kebetulan itu dimasukkan oleh dokter Lukas di sana. Kamu mau ngomong apa? Maka Yesus mengatakan kepada orang Farisi, ini kapan sih kerajaan Allah datang? Dan Yesus mengatakan, kerajaan Allah itu kamu gak bisa minta tanda-tanda lahiriah. Di sini atau di sana kapan? Yesus mengatakan kerajaan Allah itu sudah ada, datang dan ada bersama-sama dengan kamu. Kerajaan di mana Kristus datang, pemerintahannya datang, sehingga berbeda. Tetapi mereka tidak bisa memahami itu Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam bagian ini spesifik yang kita beri judul unworthy servants ya, bicara mengenai hamba-hamba yang tidak berguna. Ini menunjukkan bagaimana keindahan hidup sebagai umat pilihan Tuhan, gereja Tuhan, hidup sebagai kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Itu gambarannya seperti apa? Nah Bapak Ibu Saudara yang di dalam dikasih Tuhan, kalau kita lihat pasal 17 itu sepertinya karena LAI memberi judul ya, topiknya itu kayaknya kagak nyambung satu dengan yang lainnya. Karena LAI memberi judul misalnya pasal 17, diberi judul apa? Beberapa nasihat. Kayaknya itu praktika banget, moral banget. Lalu apa kaitannya dengan ayat selanjutnya yang kita tadi baca sama-sama, tuan dan hamba? Nggak nyambung ya. Tadi kita aja baca waktu lihat, loh ini ngomong apa sih ini bicara iman biji sesawi, terbantunlah ke laut maka dia akan taat padamu. Lalu tiba-tiba topiknya beda dengan tuan dan hamba. Lalu beda lagi di bawahnya bicara mengenai orang kusta. Tapi sebenarnya di dalam bagian ini ada satu kesatuan yang indah. Bagaimana anak-anak Tuhan memahami diri dengan benar dan hidup di dalam kerajaan Allah. Maka pasal 17 ini dibukakan ya. Sebenarnya satu topik yang berkaitan hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah itu seperti apa? Langsung Yesus memberikan satu pengajaran bahwa ada satu realita yang
tidak bisa dihindari di dalam gereja Tuhan. Yaitu apa? Tidak mungkin tidak ada penyesatan di dalam gereja, di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, di dalam hidup yang katanya kerajaan Allah itu ada di depan, ada bersama-sama dengan kita, sudah ada bersama-sama dengan kita. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Sekalipun Yesus katakan celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Tetapi penyesatan itu pasti ada, Bapak Ibu Saudara. Ini realita. Gereja Tuhan itu sedemikian. Gereja Tuhan itu adalah kumpulan orang-orang berdosa, kumpulan orang-orang yang cemar yang belum masuk sorga. Ya, kita belum sampai di sorga, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akan menemukan ada begitu banyak penyesatan, kebingungan, ya ketidakbenaran. Gereja bukan di sorga, sehingga Bapak Ibu Saudara kita melihat orang-orang yang lemah, hamba Tuhan yang lemah, pengurus yang lemah, ya rekan-rekan kita yang lemah, dan kamu pun juga lemah. Ya, orang-orang yang berdosa, jangan sombong. Ini realita gereja, tapi juga gereja bukan di neraka. Seolah-olah salah selama-lamanya, salah tanpa pertobatan, tanpa pengharapan. Kita belum di sorga, tapi kita juga bukan dibuang di neraka. Ya, kita di antara between itu pergumulan yang besar sekali. Ada pasti penyesatan. Lalu ada teguran juga yang Tuhan berikan. Maka kita akan menemukan di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, penyesatan di dalam gereja itu memang yang paling menakutkan adalah penyesatan secara doktrin. Itu sangat menghancurkan, membuat domba-domba umat pilihan Tuhan itu menjadi terguncang imannya. Bahkan mungkin boleh berbalik imannya. Penyesatan di dalam gereja yang paling menakutkan adalah penyesatan itu bukan orang mengatakan jangan percaya Yesus. Hampir jarang kita kalau dengar orang bilang jangan percaya Yesus, Yesus bukan Tuhan, kita langsung defense ya. Kita langsung tahu ini sesat, ini bidat. Tapi yang menakutkan kalau orang itu pakai mimbar, pakai Alkitab, berbicara tentang Yesus, tapi Yesusnya lain sekali dari yang Alkitab sampaikan. Itu yang lebih menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Ya kita nggak bisa betul-betul bisa discern ya. Ini yang dia omong ini benar atau enggak sih? Sehingga pakai nama Yesus, pakai kutip di dalam Alkitab, pakai mimbar ini, tetapi Yesusnya sangat berbeda sekali. Sehingga membuat jemaat Tuhan itu berpengharapan yang salah. Pikir dia menyembah Allah tapi berhala, kira-kira demikian ya. Mengcreate Allah atas nama Kristus dan lain sebagainya. Ini akan mengakibatkan banyak penyesatan. Tetapi di dalam konteks bagian ini, tafsiran Matthew Henry juga memberikan kita satu pengertian. Penyesatan doktrin itu fatal sekali. Tetapi penyesatan secara moral ya, secara teladan hidup, itu juga memiliki dampak yang besar di dalam gereja Tuhan. Orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran itu perlu dihukum. Tetapi ada begitu banyak penyesatan di mana kita melihat orang-orang yang teladan hidupnya buruk di dalam gereja. Yang tidak bisa menjadi teladan dan mengatakan ya hamba Tuhan juga manusia, majelis juga manusia, ya anak-anak Tuhan juga manusia. Itu pembelaan yang nggak ada poin di situ ya. Hamba Tuhan juga manusia, ya memang manusia, bukan binatang, bukan monyet gitu ya. Apa yang perlu dibanggakan di situ? Ya kami masih berproses, kami masih. Nah orang-orang demikian ini Bapak Ibu Saudara membuat jemaat Tuhan yang lain tuh menjadi tawar hati, menjadi kecewa, menjadi putus asa, ya menjadi berbalik dari imannya. Nah itu sesuatu yang serius sekali. Dan untuk orang-orang yang memberikan penyesatan baik secara doktrin maupun teladan hidup yang kacau demikian ya. Maka kalau saudara lihat Pak Tong pernah mengatakan kita kadang-kadang lihat beberapa hamba-hamba Tuhan yang hidup moralnya gak benar. Tetapi khotbah begitu bagus, jadi seorang YouTuber tinggi, lalu kita lihat hidupnya gak benar, ajaran dia gak benar. Tapi jemaatnya makin limpah-limpah. Pak Tong pernah mengatakan iblis itu kalau kerja ya investasinya besar-besaran ya. Dia bukan investasi di luar tapi di dalam gereja. Dibiarkan sekian tahun sehingga saatnya Tuhan hukum orang-orang seperti demikian. Itu yang ambruk malah yang kecewa adalah gereja Tuhan. Berbalik iman, investasinya gede-gedean bukan di dunia tapi di dalam gereja Tuhan. Lewat hal-hal yang seperti demikian. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di dalam konteks begini, ini loh gereja Tuhan yang belum nyampe ke neraka, belum nyampe ke sorga, tapi juga kamu
jangan judgmental ya, seolah-olah tidak ada pengharapan, tidak ada perubahan, juga bukan di dalam neraka. Itu ada satu pengertian bahwa untuk hidup di dalam gereja, jikalau kamu menemukan orang-orang yang sedemikian ya, ada satu peringatan, jagalah dirimu. Kita harus menjaga diri kita ya. Tetapi jikalau kita menemukan saudara seiman yang melakukan seperti itu, tegurlah dia. Itu kehidupan bergereja. Itu keindahan hidup di dalam gereja. Tegurlah dia. Dan kalau dia datang padamu, dia menyesal, dia minta ampun kepadamu, tegurlah dia dan berilah pengampunan. Dua hal itu yang harus berjalan di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Teguran dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita orang di gereja itu takut sekali memberikan teguran. Ya, kita takut memberikan teguran karena kita pikir udahlah, udah sama ngerti firman, sudah sama-sama dewasa. Udahlah, saya nggak mau ngurusin kehidupan orang lain. Ya, setiap kita tuh playing safe, kita tuh rata-rata takut ditolak. Ya, waktu kita bilang sudahlah jangan tegur orang, sebenarnya kita tuh kalau jujur ya, kita memang tidak pernah mengasihi orang itu sih. Kita tidak mengasihi orang itu. Justru kalau kita mengasihi orang itu, kita akan sangat gelisah sekali. Kita akan mau take a risk. Ya. Seringkali orang yang tidak berani menegur orang lain karena mereka mengasihi orang itu dan tidak mau take a risk. Take a risk, ada resiko loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara menegur orang yang saudara kasihi, saudara ada resiko di situ. Resiko apa? Resiko ditolak. Resiko apa? Resiko salah mengerti. Resiko apa? Resiko tidak mudah loh Bapak Ibu Saudara menegur orang di dalam gereja. Bisa dia split balik lalu dia katakan apa? Lu juga gak kebenaran hidupmu, gitu kan? Ngaca lu gitu ya. Ya kalau ditegur hal sederhana aja, kalau kebaktian jangan telat ya. Itu kita tidak semua lo butuh dewasa rohani untuk menerima teguran. Langsung bilang enak lu anak-anak udah gede ya. Gua ini terlambat kebaktian tuh karena gua ngurusin anak pertama, anak kedua, ketiga, belum anak sulung nomor 1, bapaknya anak-anak. Susah itu urusannya gitu. Gua banyak nih, lu enak, lu punya pembantu. Itu tidak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Langsung diam, langsung menerima teguran itu. Maka kadang-kadang kita pikir udahlah itu maksudnya apa? Gua gak mau repot gitu ya. Gua gak mau ngurusin lu karena gue juga gak peduli lu. Setiap orang urusannya baik-baik sama Tuhan. Menegur itu butuh cinta kasih Bapak Ibu Saudara. Orang yang berani menegur juga tidak menempatkan diri lebih hebat dari orang lain. Karena kalau saudara berani menegur, saudara juga harus memberikan tuntutan yang tinggi kepada dirimu. Harus rela hidup kudus, harus rela berkomitmen, harus rela apa yang Paulus katakan supaya pada waktu aku mengabarkan Injil jangan sampai aku sendiri ditolak. Itu ada tuntutan yang luar biasa dan juga orang yang ditegur belajar. Orang yang menegur itu dia harus rela menanggung resiko. Kebanyakan saya perhatikan ya, selama penggembalaan yang ada, bahkan beberapa mahasiswa praktek di tempat kami, tidak mudah ya. Saya perhatikan pada waktu mereka masih mahasiswa praktek, kita masih tegur mereka, masih jalannya itu baik sekali. Tapi kalau sudah sama-sama jadi vikaris, maafkan ya jadi ngomongin gini bukan mau curcol bagaimana. Tidak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Kita mau menegur itu sudah berdoa sungguh-sungguh ya. Pada waktu ngomong itu sangat hati-hati ya. Saya lihat kamu tuh membentak anak remaja, kamu menyampaikan firman Tuhan tuh sangat kasar ya. Sehingga orang tuh tidak lihat Tuhan, malah lihat hantu dari kata-katamu misalnya ya. Ya, oh Bu Mercy kan gak tahu konteksnya. Saya aduh Tuhan udah deh. Aduh berdebat. Habis gitu gak bisa lagi ngomong sebaik sebelum menegur. Ya tidak bisa, susahnya. Sampai saya bilang harusnya gak bisa begini Tuhan. Harusnya hidup di dalam gereja itu hati itu seharusnya luas. Tapi that's it ya. Karena orang yang menegur juga butuh resiko. Orang yang ditegur juga butuh rendah hati menerima ya. Tidak kebetulan Tuhan berikan kita 2 telinga dan 1 mulut, tidak kebetulan ya. Jadi 2 telinga kita terima sumber yang baik, juga terima sumber yang buruk. Jangan cuma mau hal yang baik aja. 2 telinga ini fungsinya positif juga negatif, kamu terima dua-duanya. Tapi keluarnya dari 1 sumber yang baik. Makanya mulutnya cuma 1. Gak bisa 2.
Can you imagine that kalau dua gitu ya. Lalu sini sebelah ngomong baik, sini sebelah ngomong buruk sesuai dengan telinga kita. Menakutkan sekali. Maka Tuhan desain itu bagus banget. Terima semua. Jangan cuman mau terima orang puji-puji kamu. Ya, kamu itu baik, kamu setia, kamu ini. Bukalah telinga juga untuk orang itu memberikan hal yang buruk pada diri kamu. Dan cek, kamu bagaimana? Dari mulut yang satu ini bisa keluar pengucapan syukur gak? Bisa keluar hal yang baik kak? Ya, saya berterima kasih untuk masukan kamu. Karena apa? Butuh rendah hati. Dan pelan-pelan ayat itu katakan, jikalau orang yang kamu tegur itu datang lagi kepada kamu, lalu dia menyesal dan minta ampun kepada kamu, apa Tuhan bilang? Kamu harus ampuni dia. Kan ayat itu demikian ya. Kamu jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Dan jikalau ia kembali menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu berapa kali saya harus mengampuni dia? Dalam sehari berapa kali Bapak Ibu Saudara? 7 kali dalam sehari. It is mission very impossible. Dalam sehari kita langsung mikir ini orang ini wah sengaja jangan-jangan ya. Berapa kali saya harus mengampuni dia? Setahun 7 kali masih reasonable kayaknya ya. Setiap 2 bulan dia bikin salah sama kita ya. Sebulan sekali ya. Tapi ini sedalam sehari dia buat 7 kali. Orang ini ngetes apa kesabaran saya ya. Maka ini sesuatu mission very impossible saudara. Tidak mungkin bisa lakukan ini. Nggak heran. Para rasul itu bilang apa sama Tuhan? Mereka minta apa sama Tuhan? Hidup begini susah di dalam bergereja ya. Lalu mereka katakan apa ayat 5? Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Apa? Tambahkanlah kepada kami iman Tuhan. Tambahkanlah kepada kami iman. Saudara menarik ya. Mereka minta increase our faith. Ya, tambahkanlah kepada kami iman. Mereka konsepnya itu menuntut kepada Tuhan supaya kalau saudara bilang lalu diberi 1 hari 7 kali kamu harus mengampuni di mereka. Kira-kira kalau murid-murid bilang, waduh Tuhan tambahkanlah kami iman. Menurut mereka itu apa? Ini berat sekali. Ini berat sekali. Ini kelas mesti raksasa rohani nih yang bisa melakukan seperti ini. Mereka langsung teriak tambah Tuhan karena iman kami kurang, nggak mungkin. Mereka mau mengatakan Tuhan ini yang kau tuntut kepada kami itu berbeda ya. Ini kelasnya beda, ini next level ini Tuhan. Ya, tapi menarik bahwa Tuhan tidak terlalu tertarik increase our faith and then Tuhan melihat ini baik ya. Sebenarnya secara sederhana kan baik ya. Orang minta sama Tuhan, Tuhan tambahkanlah kami iman. Bagus kan? Bagus, saya akan tambahkan kamu iman. Seharusnya demikian. Tapi Tuhan tidak terlalu tertarik dengan itu karena masalahnya bukan kuantitas iman yang kurang banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi kualitas iman. Bukan masalah imanmu yang perlu ditambahkan. Tidak. Tapi imanmu itu tidak bertumbuh. Imanmu itu tidak hidup. Poinnya di situ. Makanya Tuhan kasih pembanding ya. Kalau kamu punya iman kecil saja sebesar biji sesawi. Kan kalau search di Google biji sesawi itu bisa lebih kecil daripada biji kacang hijau bukan? Bukan. Ya benar kok benar. Sekecil itu ya, tapi kalau dia jatuh di tanah dia bisa jadi pohon yang tinggi di mana burung-burung itu bernaung, di mana banyak orang jadi dapat berkat dari pohon itu. Yang kecil seperti itu. Maka Tuhan waktu mereka bilang Tuhan increase our faith, lalu Tuhan katakan jikalau saja kamu punya iman sebesar biji sesawi saja ya, maka kamu bisa berkata kepada pohon ara itu terbantunlah kamu ke laut ya, dan pohon itu akan taat padamu. Bingung kan mereka? Kami minta tambahkan iman, tapi Tuhan mau katakan enggak penting kuantitas imanmu ditambah lebih gede. Saya kasih tahu ya, kecil saja ya. Jikalau kamu sungguh-sungguh menghidupi imanmu, kamu bisa melakukan perkara-perkara besar. Jadi bukan saudara lalu letterlock ya secara physically lalu memindahkan gunung, celaka geografis dunia ini. Langsung kiamat kalau Pak Amin bilang pindahkan ke sana, lalu hamba Tuhan sana pindahkan ke sini. Kacau lah semua geografis, cepat mati kita di planet bumi ini ya. Tapi dari bagian ini pikiran murid-murid itu langsung mereka merasa, apa emang gak cukup ya kita mengikut Tuhan? Emang gak cukup ya kalau kita itu sudah berkorban? Emang gak cukup ya kalau selama ini kami itu sudah setia mengikut Engkau? Emang gak cukup ya kalau kami itu bisa ikut menyembuhkan orang sakit, mengajar banyak orang? Emang gak cukup ya?
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka minta sama Tuhan, increase our faith. Dan Tuhan memberikan satu pengertian yang beda. Tuhan tidak langsung berikan iman itu. Karena apa? Konsep iman itu bukan sesuatu sulapan ya Bapak Ibu Saudara. Oke, saya sulit Bapak Ibu Saudara mengampuni orang lain. Tuhan tambahkanlah aku iman. Lalu iman itu jatuh dari langit ya. Lalu kita jadi mudah mengampuni orang. Bapak Ibu, memang Efesus pasal 2 itu memberikan kita pada pengertian bahwa iman itu kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Iman itu pemberian Allah. Jangan ada satu orang pun yang membanggakan diri. Iman itu diberikan oleh Tuhan. Ya, tetapi kita juga tahu bahwa iman itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan juga tidak menghapuskan, tidak menghilangkan bagian tanggung jawab Anda dan saya untuk menghidupi iman itu. Ya, untuk punya tanggung jawab mengerjakan bagian kita. Terutama di dalam panggilan mengampuni orang yang jelas-jelas dalam satu hari melakukan kesalahan sampai 7 kali. Tuhan mau memberikan satu pengertian bahwa kamu harus menghidupi iman itu. Kamu harus menghidupinya, bukan kurang iman itu. Maka masuk di dalam bagian tuan dan hamba. Poin kita khotbah unworthy servant ini. Yaitu apa? Di tengah-tengah kebingungan mereka, Yesus bilang, iman sebesar biji sesawi aja loh, seharusnya kamu bisa. Lalu Tuhan masuk ke dalam next level pengajaran untuk murid-murid. Untuk apa? Identifikasi diri mereka dengan benar Bapak Ibu Saudara. Banyak kali kekacauan kita, kesulitan kita untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memperlakukan sesama, mengampuni orang yang bersalah pada kita. Banyak kali kesulitan kita itu karena kita itu bergeser ya. Kita tidak di core-nya untuk mengerti siapa saya Tuhan before the Lord. Who am I? Siapa saya Tuhan? Siapa engkau Tuhan? Maka chapter di dalam Tuan dan Hamba yang diberikan judul oleh LA ini membawa kita untuk kembali. Semua konflik kebingungan murid-murid untuk mentaati Tuhan itu kembali Tuhan bawa ke esensi yang benar. Yaitu apa? Posisi yang benar. Kamu adalah hamba berhadapan dengan Tuanmu di sorga. Kenalilah panggilanmu sebagai hamba. Maka ada banyak hal di dalam dunia ini membuat kita tidak terombang-ambing atau terbingung atau terhuyung-huyung. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa punya iman untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Yesus berikan satu pengertian Tuan dan hamba ya. Bapak Ibu, sebenarnya ya kata hamba di sini itu lebih tepat itu diterjemahkan itu budak. Tapi kita menemukan bahwa 1.500 kali PL itu memberikan apa translate yang memberikan istilah budak itu hampir mostly diterjemahkan dengan hamba. Ya, diterjemahkan dengan hamba. PB itu 150 kali pakai istilah doulos, budak. Tetap hanya 15 kali saja pakai istilah budak. Selebihnya pakai istilah hamba. Kemungkinan besar ya, karena memang budak itu zaman PB itu juga gambaran budak itu memiliki tuan-tuan yang kejam ya. Jadi budak itu di masa itu betul-betul seperti properti tuannya. Budak itu hampir nilainya sama seperti saudara memiliki aset-aset pribadi, barang, binatang. Dan bahkan budak itu kalau punya anak, anaknya lahir ya milik tuannya. Ya tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara ada keindahan di dalam istilah budak. Dan seharusnya di dalam bagian ini adalah kenalilah siapa kamu. Tuhan adalah Tuan dan kamu adalah budak. Cuman diterjemahkan apa? Hamba. Kemungkinan ada kesulitan-kesulitan ya di dalam culture budaya sedemikian. Tapi Bapak Ibu beda loh. Hamba dengan budak itu memiliki intensitas, memiliki tuntutan, memiliki kedalaman yang beda. Hamba, misalnya hamba itu hampir mirip kalau kita konteks sekarang itu punya pembantu. Kita gaji dia untuk melayani kita. Itu hamba ya, pegawai, pembantu lah. Ya di rumah kita Bu Ren yang ada. Lalu kita gaji dia dapat upah. Lalu kalau dia sekalipun dia jadi pembantu di rumah kita, dia boleh dong punya tujuan yang lain. Ya. Nggak harus terus melayani kita. Tujuannya adalah apa? Nggak apa-apa dia kerja di kita lalu dia punya ide, saya kerja, saya tabung mati-matian supaya saya nanti punya rumah di desa saya akan menikah, saya akan bangunkan rumah untuk orang tua saya. It is okay, itu pembantu, ya nggak apa-apa. Pokoknya saya ambil tenaga kamu, saya kasih uang,
ya pakailah uang itu suka-suka kamu. Itu kita perlakukan hamba ya. Tapi doulos, budak itu tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau hamba, dia boleh berhenti kapanpun, pegawai pembantu kapanpun ya, sesukanya dia, tanda kutip ya. Kan tetap ada, kamu kerja 1 tahun, ada yang demikian ya. Ikat kontrak misalnya, ya sudah selesai 1 tahun, kalau dia lihat di tempat lain ada tempat yang lebih menarik, gajinya lebih besar, ya anytime dia bisa berhenti, dia pergi ke tempat yang lain, perusahaan yang lain. Itu kalau hamba. Tapi kalau budak nggak begitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya, kita waktu lihat bagian ini kita seringkali hamba, tapi budak itu tuntutannya jauh lebih dalam lagi. Budak itu bukan orang yang diupah Bapak Ibu Saudara. Budak itu adalah orang yang dimiliki tuannya. Kalau budak itu konteksnya hidup kamu semuanya itu punya saya. Kamu nanti punya anak, anakmu pun jadi properti saya, milik saya. Itu budak itu begitu. Budak zaman-zaman itu tidak digaji loh Bapak Ibu Saudara. Tidak ada gaji untuk budak. Tuannya bertanggung jawab memelihara, memberi makan, mengobati dia kalau sakit, memelihara keluarganya, mencukupkan semua kebutuhannya. Tapi mereka no salary. Itu budak, nggak ada budak dapat salary Bapak Ibu Saudara. Jadi budak itu seperti demikian. Budak juga tidak boleh punya tujuan yang lain. Karena dia milik nyonyanya, milik tuannya. Seumur hidup dari kamu lahir sampai kamu mati, kamu punya saya. Itu budak. Jadi dia gak pernah pikir, oh saya kerja di kamu nyonya, supaya nanti saya bangun rumah di sana, saya menikah dengan istri saya punya anak sendiri, saya selesai ya. Ya tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka tidak punya tujuan lain, tujuannya seumur hidup. Saya dari kecil dididik dan membaktikan diri untuk melayani Tuhan saya, menyiapkan semua kebutuhan Tuhan saya. Sampai Alkitab itu mengatakan, Yesus waktu mengatakan, siapa di antara kamu yang punya budak? Kalau budakmu sudah kerja, lalu tuannya mesti bilang, ayo makan sama-sama dengan kita. Kedua, saya mesti terima kasih kepada kamu karena kamu sudah melayani saya. Pernah enggak kamu perlakukan budakmu seperti itu? Semua kan jawab apa? Enggak pernah. Kira-kira demikian. Kami enggak pernah perlakukan budak seperti itu. Tuhan mau memberikan ilustrasi seperti ini. Kamu sama budakmu aja seperti itu. Tapi kamu berlaku sama Tuhan enggak pernah seperti itu. Kira-kira demikian ya. Maka mereka enggak punya tujuan lain. Dan mereka enggak boleh berhenti sesuka-suka mereka. Ada tuan-tuan yang kejam. Kalau kalau budaknya enggak bisa kerja, dibunuh sama tuannya. Ini tuan-tuan yang kejam ya Bapak Ibu Saudara. Tuan-tuan yang kejam tuh kalau budaknya nggak betah sama tuannya, dia bisa melarikan diri. Ya, lalu tuannya boleh apa? Kirim para penjaga, kirim anjing-anjing pelacak, kejar budak itu. Mati nggak? Mati di tengah jalan. Ya, atau kemudian dihukum. Nah, itu gambaran gambaran tuan dan budak di dalam PL yang memang ada tuan-tuan yang kejam. Sehingga mungkin kita tuh merasa, aduh, susah ya pakai istilah budak ini. Takutnya gambaran Tuhan itu kejam, gambaran budak itu terlalu hina. Tapi tidak, sebetulnya ada keindahan di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara. Memang sih di dalam Yohanes pasal 15 ada satu kalimat, aku tidak lagi menyebut kamu hamba atau budak, tetapi sahabat, karena hamba tidak mengetahui isi hati tuannya. Tuhan menyebut kita sahabat. Tapi kita jangan parno sama istilah budak ya yang melekat pada diri kita. Jangan merasa alergi Bapak Ibu Saudara. Ya karena Paulus sendiri melihat itu panggilan yang indah. Aku ini adalah budaknya Kristus. Karena apa? Indah sekali. Karena kita memiliki Tuhan yang memiliki kasih karunia yang ajaib. Tuhan yang membeli kita dari perbudakan dosa dengan pertukaran nyawanya sendiri. Yaitu apa? Kristus. Jadi panggilan menjadi budak itu menjadi sesuatu yang indah Bapak Ibu Saudara. Karena untuk membeli budak-budak seperti Anda dan saya itu dengan pengorbanan yang besar. Untuk mengampuni budak-budak yang seringkali sengaja lari, maka anak Allah yang harus menyerahkannya nyawanya untuk ganti bagi kita. Maka sebenarnya itu suatu ketenangan bahwa kita ada di tangan yang tepat, ada di tangan Allah pemilik hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19b sampai 20 Paulus pernah memberikan satu pengertian ya. Sebab kamu ini bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Itu gambaran apa? Budak. Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu milik Tuanmu. Dan bagaimana Tuanmu memiliki kamu? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan darah yang mahal. Titik, koma. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu panggilan bagi setiap budak. Bahwa kamu dibeli dari perbudakan dosa. Kamu dibeli dari perbudakan kehidupanmu yang lama. Dari kematian. Kamu dibeli dengan darah yang mahal. Dan kamu hidup sebagai budak milik Allah. Hidup yang seperti apa? Budak-budak itu dibebaskan dari perbudakan itu untuk apa? Untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Bangsa Israel tuh ya dibebaskan dari perbudakan Mesir. Saudara jangan bayangkan ya, dibebaskan dari perbudakan Mesir supaya apa? Tuhan bilang, Musa katakan kepada Firaun, let my people go. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa? Supaya worship me, supaya menyembah, beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Kita ini budak-budak yang telah dibebaskan dan tujuan hidupnya jelas untuk beribadah dan melayani Tuhan. Dan kita menemukan orang-orang di tengah-tengah bangsa Israel, mereka tidak menikmati dibebaskan perbudakan Mesir ya. Mereka terus kepingin kembali, aduh lebih baiklah jadi budak di Mesir asal perut kenyang. Daripada dibebaskan dari perbudakan tapi jalan di padang gurun, lihat pasir, ya lihat debu, lihat kerikil, percuma hidup seperti demikian. Tetap kita akan menemukan ada budak-budak yang tidak berbahagia. Yang kalau boleh kembali di perbudakan hidup yang lama. Ada budak-budak itu yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Badannya keluar dari Mesir tapi hatinya ketinggalan di Mesir. Ada budak yang seperti itu. Tuhan, kau bikin saya lapar, kau bikin saya haus. Dikit-dikit mereka bilang apa? Lebih baik pulangkan saja aku ke Mesir ya. Jadi lagu-lagu mewek-mewek sekarang, pulangkan saja, itu roda biblikal ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Kembalikan saja saya, percuma ikut Tuhan, pulangkan saja aku pada hidup yang lama. Rasanya dulu gua belum jadi Kristen gak susah-susah amat hidupnya ya. Sekarang jadi Kristen jauh lebih susah. Di mana engkau padang gurun doang, kanan kiri cuman lihat debu. Gak seru ikut Tuhan yang seperti demikian. Maka saudara lihat ya, ini satu gambaran bahwa ada budak-budak yang tidak berbahagia. Nah Bapak Ibu, tema budak itu sebenarnya di tengah-tengah dunia ini sesuatu yang tidak familiar ya. Apalagi kalau budak itu unworthy. Sudah budak aja menghina harkat martabat manusia. Apalagi pakai kata unworthy, tidak berguna ya. Karena dunia ini mengajarkan, wah you are great, you are precious ya. Believe in yourself, you are amazing. Bapak Ibu Saudara maafkan ya, bahkan di sekolah-sekolah Kristen itu mendidik anak-anak kita itu dengan konsep itu, wah kamu itu luar biasa, kamu itu pusat segala sesuatu, you can do it, kamu itu you make your own choice ya, kamu memiliki, kamu bisa menentukan apapun yang kamu inginkan. Saudara, tidak ada ruang bagi anak-anak kita itu untuk bersuka cita bahwa mereka menyadari mereka tuh budaknya Tuhan. Gak ada ruang. Anak-anak kita tuh dididik, you are so precious, biji mata Allah, jangan salah lo ya, biji mata Allah, gak ada yang boleh ganggu kamu. Ayo coba siapa berani colek mata orang, gak berani. Kita berani tepok, halo Pak Amin, masih kalau SKSD sedikit berani tepok bahu beliau ya. Ada yang berani gak? Pak, lalu beliau lihat gini, siapa lo gitu ya gitu. Tapi kita masih berani tepok, jabat tangan, mungkin berpelukan atau whatever lah ya, give me five. Tapi gak ada yang saking deketnya dengan beliau, halo Pak Amin, colok dia gitu ya. Wah bisa berantem saudara ya. Mau rasa deket kayak apa? Begitulah ya, dijaga seperti biji mata Tuhan. Jadi anak-anak kita itu diajar dari kecil, kamu gak boleh susah, tapi kamu boleh menyusahkan orang lain. Gitu. Kamu gak boleh sakit. Kamu ikut Tuhan semua selalu disiapkan. Gak pernah nyadari mentalitas budak. Semua orang lain melayani kamu. Kamu gak boleh tersinggung. Kita jaga baik-baik perasaanmu. Kita semua pelayan buat engkau. Karena memang dididik. Aku anak raja, engkau anak raja. Raja dari ujung mana saudara? Kerajaanmu yang mana? GR banget gitu ya. Gak ada. Dan kita menemukan raja yang sejati dari tahta sorga. Lebih memilih menjadi
anak manusia berperilaku seperti budak, bahkan matinya pun tidak punya tempat untuk menguburkan dia. Mana ada hidup orang sebegitu menderita, lahir setaraf dengan binatang, mati pinjam kuburan orang lain. Ini perlakuan begitu budak sekali. Tetapi anak-anak kita itu didesain dengan seperti demikian. Mereka pusat segala sesuatu. Ya, mereka precious, believe in yourself. Yes, you can do it. Ya, Tuhan pun harus taat kepada kamu. Semua harus melayani kamu. Ya, kira-kira demikian. Mereka sangat berpusat pada diri. Saya ingat ya, kapan lalu ada anak itu, hamba Tuhan mesti tengok dia ke penjara karena singkat cerita dia pakai mobil dia nubruk, dia belum punya SIM. Singkat cerita, hamba Tuhan ini cerita pada saya, gua pergi ya di penjara anak-anak muda, lalu dia cerita, Lause, saya ini jadi nakal seperti ini ya, saya jadi liar seperti ini, jangan lupa loh. Karena Lause sendiri tahu kan papa mama itu seperti apa, memang mereka dari keluarga yang broken lah ya, iya. Terus mama itu gak ada di rumah, fitness terus gitu ya. Papa yang fitness jangan tersinggung ya, kamu kan bukan keluarga ini. Gak ada kaitannya saudara. Ya kadang itu saudara itu denger belakangnya doang. Hah, nyindir gua, gak ada. Saya gak tahu kamu fitness atau enggak gitu ya. Terus papa saya cerita panjang-panjang, lalu sepanjang lah Bapak Ibu Saudara. Memang keluarga ini, makanya saya jadi gini. Lucu ya, hamba Tuhan ini bilang apa pada dia. Oke, jadi kamu sudah beritahu ya. Iya, saya akhirnya itu pakai mobil papa nubruk orang itu. Ini karena sebuah latar belakang ini. Oke, lalu datangkan polisinya, harus bikin berita acara ya. Berita acara kenapa kamu pakai mobil nubruk orang. Lucu ya hamba Tuhan ini. Sekarang catat di situ Michael. Semua yang kamu ceritakan tadi catat. Mama suka fitness, papa jalan-jalan, berantem terus, gini-gini kamu kurang perhatian, gini, sampai kamu akhirnya ambil kunci mobil dan pakai mobil jadi nubruk orang. Catat semua. Terus dia jawab, gak gitu Lause, gak masuk akal itu. Mana? Lucu ya. Saking cerdasnya anak ini ya. Mana mau polisi terima gitu, main-mainan. Terus ditepok-tepok. Begitulah nak jawabanmu tadi yang sangat tidak masuk akal. yang pemuda-pemuda dan remaja kena lagi gua. Saya tidak maksud apa-apa ya, tapi that's it ya. Kamu tuh selalu merasa I am victim around the world ya. Please deh, semua orang itu harus bertanggung jawab terhadap semua kesalahanku. Ya, mama bertanggung jawab, popo bertanggung jawab, semua masa lalu bertanggung jawab sehingga menjadikan saya orang yang rusak seperti demikian. And then please take care with my heart. Ya kira-kira demikian. Saya rasa-rasa lain kali perlu kita tiru ya penginjil ini ya. Biarkan dia meluapkan semua air bah dalam hatinya gitu. Suruh catat berita acara seperti itu. Baru dia malu sendiri. Ternyata gua lebay banget. Kenapa? Karena anak-anak kita memang didesain untuk baik-baik, semua orang itu harus menjaga dia, menghormati dia. Ada satu guru agama di tempat saya kata, di satu sekolah Kristen ya, saya pimpin chapel, dia kasih tahu, ibu tahu nggak? Saya lagi ngurus di pengadilan, ada pengacara tuntut saya, itu pengacara disewa oleh orang tua murid saya sendiri. Kenapa Bapak melakukan? Saya selalu udah pikirnya jelek-jelek aja ya. Hah, dituntut, tapi dari cara dia cerita saya tertarik. Kenapa? Saya tegur dia karena dia nyontek. Gurunya itu dituntut saudara. Jadi anak itu bilang, Miss tahu nggak yang nyontek bukan saya aja loh. Miss sudah memperlakukan saya harus praduga tak bersalah. Ini kalau jadi murid saya, gue jambak bener nih kira-kira demikian ya. Tahu nggak? Di dalam kelas itu bukan cuma saya yang nyontek. Kenapa saya yang ditegur? Kamu sudah memberi nama jelek itu membuat nama saya jelek. Saya tuntut loh kamu. Anak sekarang bisa kayak gitu lalu lapor sama orang tuanya, dan orang nggak tahu namanya orang tua tipe parents, strawberry parents yang menghasilkan juga strawberry kids ya buah jatuh jauh-jauh dari pohonnya gitu kira-kira. Hasilnya mamanya langsung panas lalu nuntut, kenapa anak saya menanggung rasa malu, ditegur nyontek, padahal yang nyontek banyak juga yang lain. Demikian saudara. Itu salah satu sedikit contoh-contoh hal demikian ya. Tapi kita akan menemukan di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, siapa kita, mengerti diri kita sebagai budak, baru kita belajar tutup mulut di hadapan Tuhan. Ya seringkali anak-anak dari kecil dididik bahwa mereka itu tuan.
Sampai mereka dewasa, mereka tuan. Masuk gereja juga mereka tuan. Ya, hamba Tuhan harus melayani kamu, gak boleh tegur kamu, sayang-sayang kamu, butuh sekali sama kamu. Oh, harus dijaga baik-baik. Kenapa? Karena kumpulan para tuan dalam gereja. Ya, semua orang harus melayani saya. Celaka demikian. Maka Tuhan katakan, adakah kamu melakukan segala sesuatu, maka saya mesti terima kasih kepada kamu? Ada enggak? Ini bukan berarti Tuhan itu kejam Bapak Ibu Saudara. Tapi kalimat ini tegas untuk membalikkan orang-orang yang terus berdebat dengan Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Mari kita mengenal identifikasi yang benar sebagai seorang budak di hadapan Tuhan. Sederhana, 1, taat. Belajar taat. Belajar berdoa, Tuhan tambahkanlah, makin usiaku makin bertambah Tuhan. Berikanlah hati yang taat. Taat bukan karena aku mengerti, tetapi karena aku berkomitmen. Bukan karena jelasin dulu ya semua ini itu. Kan kadang kita kalau ngomong sama anak kita aja, saya kadang-kadang para keponakan kalau ke rumah, kenapa aku dapat giliran mengepel rumah, padahal mereka main-main. Kenapa aku laki-laki harus mengepel rumah itu, anak kelas 5 SD. Kenapa Cece enggak, kenapa gini? Terus saya bilang ini, tadi Cece itu masak air, yang satu turunin jemuran dari atas, yang ini gini. Cuma kamu saja yang belum kerja apa-apa. Oh ya sudah. Tapi jangan ketawa dulu, jangan kira saudara abis, oh sudah dia langsung ngepel. Enggak, duduk dulu. Kalau orang Jawa itu kita bilang Kevin, sekta, apa itu ya? Sekta. Tunggu dulu, mama tua tunggu dulu ya. Kita sudah berdebat tentang mengapa saya harus mengepel 15 menit. Tetap gak dikerjain saudara kira-kira ya. Masalah pengepelan adalah karena ini, yang ini sudah ini seperti ini. Dan nanti sebentar ada tamu dan begini, selesai. Oh oke, I knew it, selesai, duduk lagi. Kira-kira main seperti ini. Ini menjengkelkan loh Bapak Ibu Saudara. Saya mau jelas jauh, saudara jangan kira ya, Tuhan jelasin dulu semua, saya pasti mau taat. Enggak bakalan, saudara pasti ngeyel. Ya. Tapi kenapa sekarang, kenapa? Ada orang mendengarkan kesaksian orang sakit kanker, dia tanya, Bu Mercy aku enggak pernah nanya loh, kenapa saya yang sakit kanker, aku enggak pernah nanya gitu. Oh ya, kamu enggak punya pertanyaan? Ada, pertanyaan apa? Kenapa sekarang Tuhan? Saya langsung bilang, kenapa sekarang? Ya karena sekarang saya lagi ngerawat mama saya yang sakit. Kenapa sekarang? Manusia tuh punya lubangnya sendiri-sendiri untuk ngeles dari hadapan Tuhan. Kelihatannya rohani ya. Mengapa aku yang sakit? Enggak, saya enggak pernah tanya. Saya cuma tanya, kenapa sekarang saya sakit gitu ya. Kamu maunya kapan gitu ya sakitnya. Tapi kita akan menemukan demikian. Saya punya pembantu Bapak Ibu Saudara ikut dengan kami itu 17 tahun selama saya di Surabaya. Dari anak saya belum lahir. Pembantu saya ini saking lamanya ikut dengan saya, sudah saya sayang kayak keluarga saya sendiri. Lebih galak dia daripada saya saudara. Ya, udah kayak mistress aja di rumah itu, penguasa gitu ya. Jadi saya ini orangnya lebih santai, lebih barang-barang kan banyak hilang sana sini. Oh dia itu penjaga rumah luar biasa. Kan kami tinggal pastori di bawah kan. Jemaat kalau datang, Ci gue pinjem rantang ya, gue pinjem dandang, pinjem apa. Saya kan asal ngomong ambil gitu ya, ambil. Tapi kalau ke bawah dong, kenapa? Pembantu saya di depan. Biarpun dia bilang apa? Nyonyamu sudah bilang boleh, nggak bisa. Kenapa? Dia nggak ngerti dandang mana yang dia kasih, dia pasti lupa. Gitu loh saudara, bisa seperti itu. Nanti dia naik ke atas cari saya, Bu, tadi ada gini. Iya Mbak, kasihlah. Tapi ibu ngerti enggak itu dandang yang warna mana? Sembarang lah warna mana kasih. Hilang loh Bu. Aduh, nakut-nakutin saya. Jadi semua itu takutnya itu sama dia, enggak takut sama saya saudara. Hilang semua. Saudara tahu kalau makan apapun dia masaknya juga enak ya. Jadi saya percayain kasih uang kepada dia. Terus kami mau menjenguk seorang hamba Tuhan. Saya bilang sama dia, Mbak masak satu macam ya, soto saja. Oke, oh ibu mau ada tamu? Iya, kamu masak satu itu. Dia tanya tamunya berapa? Oh ini satu keluarga, singkat cerita dia pergi ke pasar dengan uang yang sudah berlebih memang diberikan pada dia. Kami jemputlah ke bandara tamu ini. Kami pulang, can you imagine that? Saya cari-cari soto saya mana gitu ya. Enggak loh saudara, dia bikin apa? Dia bikin seafood, emang dia masaknya enak. Ya seafood apa itu cumi lah, apa udang, saus tiram, apa semua lengkap.
Karena dia memang ingin, dia tahu ya, dia ingin supaya nyonyanya itu juga bangga. Kok lah, mungkin gitu. Saya kira-kira udah ngerti lah hati dia. Saya ramu. Tapi saudara tahu enggak, sewaktu tamu kita semua datang, saya juga makan. Saya tuh jengkelnya luar biasa. Saya dia, Mbak, sotonya mana? Bu, tamu-tamu dari Jakarta kok dikasih soto doang. Malu loh Bu, saya enggak malu loh. Soto apa malunya dengan kasih soto? Ibu harus, ibu kan biasanya menganu tamu itu waduh berlimpah-limpah, kok sekarang soto. Saya bilang apa? Bu, saya bilang, Mbak, ini semua kita gak bisa makan karena tamu saya itu alergi, tahu enggak? Gitu. Loh kok ketawanya segitunya? Alergi, satu keluarga suami, istri sama anak-anak nggak bisa kena seafood, Bapak Ibu Saudara. Seumur hidup nggak boleh makan seafood. Nanti bentol-bentol besok nggak bisa khotbah. Saya bilang, gitu ya, soto saya mana? Nggak saya buat Bu, gitu. Tapi tak belikan soto. Aduh Mbak, saya tuh bingung antara mau jewet kamu atau mau meluk kamu gitu ya. Harusnya dia sudah lebih tua dari saya, mesem-mesem gitu aja. Ya sudahlah, Ibu bawa tamunya keluar makan di luar. Ya kamu yang makan ini semua ya, enggak apa-apa nanti saya kasihkan jemaat. Ya tuh, tumben enggak pelit gitu ya. Biasanya pelit banget, jaga, enggak boleh sih, suka simpen dalam kulkas saya sampai pening. Sudahlah keluarkan itu kasih orang. Ini buat noni makan, giliran dia yang salah. Jadi generous, enggak pelit, kasih sama orang. Aduh, akhirnya kami keluar, yang tamu itu juga lucu. Maaf ya Bu Mercy, saya terima kasih Ibu menjamu kami. Saya yang kena saudara ya kira. Saya mau bilang ini akibat ulah pembantu saya, nggak penting banget lah kira. Baiklah kita keluar mencari makanan di luar. Kayak gitu, jengkel nggak punya pembantu kayak gini Bapak Ibu Saudara? Jengkel. Cuma kamu sama Tuhan boleh lah kayak gitu ya. Ya kayak gitu boleh sama Tuhan. Mana pilih yang ini, cara yang ini. Nanti giliran sudah kacau, Tuhan yang mesti bersih. Giliran Abraham seneng dapat masukan dari istrinya tidur sama Hagar, giliran kacau, marahlah si perempuan ini. Engkau ya tidak membela aku, maka Tuhan menjadi hakim antara aku dan dia. Kemarin baru khotbah itu, Hagar soalnya. Si nyonyanya langsung bawa Tuhan, langsung marah sama suaminya karena tahu bahwa pembantunya hamil. Sekarang Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau Abraham. Abrahamnya kan bingung. Loh, yang suruh tidur itu loh kamu loh. Untung Abrahamnya bukan saya ya. Beneran hamil kamu marah-marah. Kamu ini maunya apa? Kira-kira kita bisa mengerti ya Bapak-bapak ya. Kesulitan Anda memahami kaum wanita gitu ya. Tadi bilang A, giliran emosinya berubah jadinya B. Jadinya B yang salah tetap bapak-bapak, namanya juga pria. Terimalah bapak-bapak ya. Taat, pertama adalah taat. Kedua, bertanggung jawab dan kerja keras. Budak itu cuma dikenal dengan kerja keras. Adakah budak yang tadi dikatakan dia sudah membajak, dia sudah mengerjakan ini itu, lalu dia pulang, lalu tuannya boleh bilang silakan kamu makan? Gak ada. Tuannya bilang apa? Capek kamu ya sudah kerja? Gak ada. Siapkan makanan untuk aku dulu makan, baru kamu makan. Sepertinya kejam, enggak. Ini adalah relasi yang tahu diri. Saya makan lebih dulu, baru kamu makan. Kalau kejam adalah saya makan lebih dulu, kamu minggu depan baru makan. Itu baru kejam. Saya makan lebih dulu, baru itu kamu makan. Itu apa? That's it. It is supposed to be. Seharusnya itu seperti itu. Kerja keras, Bapak Ibu, Anda dan saya itu bersyukur ya di tengah-tengah gerakan reform ini kita mendapat teladan begitu indah seperti orang, seperti gembala, seperti pemimpin, seperti hamba Tuhan, seperti Pak Tong ya. Kita lihat seumur hidup dia itu dia squeeze hidup dia bukan hanya sekarang ya, tapi sejak dia muda sampai setua ini, itu kita dapat gambaran itu squeeze hidup luar biasa. Kemarin kami tuh KKR regional pergi ke daerah Gunung Mas. Satu perjalanan ke perjalanan lain itu 1 jam, 1,5 jam. Jauhnya Bapak Ibu Saudara. Naik motor ya. Jalan di Kalimantan daerah Gunung Mas kalau Bapak Ibu tahu ke sana. Itu beda dengan daerah Katingan, Kasongan yang 3 tahun ini kami datang. Daerah ini baru jeleknya itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Naik motor itu saya tidak hiperbola ya. Hampir 1 jam itu perjalanan itu berguncang-guncang loh Bapak Ibu Saudara. Nggak ada ya duk gitu ya. Selama perjalanan itu
yang nyetir motor itu kan sepi di hutan ya, ngajak saya ngomong, ibu baru pertama kali ke Kalimantan ya. Gitu. Sampai kayak gitu loh saudara. Saya di belakang itu, iya sudah gak bisa ngomong lagi. Selesai sampai ke situ apa yang saya lakukan, buka helm itu muntah Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau coba ikut yang apa guncang-guncang yang kalau ada di Dufan whatever, berapa lama sih? 5 menit kan, selesai. Coba saudara, 1 jam selesai, keluar muntah semua. Perjalanan begitu capeknya. Lalu lucu ya, di antara kita itu ada ibu yang ikut udah 60 tahun, pertama kali ikut. Lalu dia lihat kita semua muntah, dia bilang, untung dari malam saya enggak makan apapun, gitu-gitu. Nggak ada yang bisa aku muntahin. Dia lihat yang muda-muda. Kita lihat komitmennya si ibu ini. Aku tahu jalannya susah. Aku tidak mau makan. Jadi aku tidak muntahkan apa-apa. Ya ibu nggak muntah tapi ibu lemas. Ya ibu kita susah nanti kalau ibu ada apa-apa. Cuman dia selalu bilang, ibu setiap kali 1 hari sesi itu 3 sesi ya. Pergi satu tempat. Setiap kali aku mau capek dia bilang ini. Aku ingat Pak Tong. Lebih tua dari aku. Lebih renta dari aku. Lebih kisut dari aku. Lebih cinta Tuhan daripada aku. Lebih dia bilang gitu ya. Jadi itu bonus Bapak Ibu Saudara. Kita melihat hamba Tuhan di tempat kita itu yang berlelah-lelah. Saya ingat satu kali itu. Suami saya waktu kami KKR Kapin di Kalimantan mau bilang apa gitu dengan Pak Tong, saya lupa detailnya, malam-malam. Jadi Pak Tong sudah masuk ke kamar jam 11:30 malam udah mau tidur. Tiba-tiba ya udahlah buka pintu itu pelan-pelan. Dia cerita apa? Gua buka pintu langsung gak berani masuk. Kenapa? Pak Tong lagi ganti atau lagi apa? Kamu harusnya ketuk. Bukan. Dia bilang dia itu pintunya bisa dibuka, rupanya beliau lupa tutup pintu ya. Dan waktu buka itu lagi apa? Tidur saudara, lengkap dengan jasnya dan lengkap dengan sepatunya. Saudara ketawa ya, kita tuh terharu loh lihat. This old man, saking apa? Capeknya. Habis khotbah masih, hamba-hamba Tuhan kan sharing, apa terus bertahan. Jadi masuk kamar, bruk, tidur lengkap, sudah sepatunya. Terus aku bilang kamu masuk buka sepatu, mana beranilah. Buka sepatu, dia bangun ditendang aku nanti kira-kira. Mana berani biarin. Sudahlah, itu kenikmatan dia bisa tidur sampai besok pagi. Ada orang itu bisa secapek gitu loh ya. Ya kadang-kadang saudara yang nggak bisa tidur itu memang kurang capek memang ya kira-kira ya. Ya coba saudara rasakan capek sama Tuhan tuh sedih, apa bahagianya tidur itu enaknya luar biasa. Ada jiwa seperti demikian. Kita mesti malu loh Bapak Ibu Saudara. Mesti malu ya, capek sedikit kadang-kadang bukan hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Kita sudah rasa hitung-hitungan luar biasa. Ada orang itu sampai tutup mulut, maka tidak ada dari kita itu berani ya, berani mengeluh, berani apa ya, tutup mulut ya, belajar untuk melihat jiwa pekerja keras, jiwa mati-matian bekerja untuk Tuhan. Ketiga ya, mentalitas budak itu mengutamakan Tuhan lebih dulu. Tuannya itu lebih dulu, saya tuh next. Tuhan bilang apa? Adakah di antara kamu yang sudah membajak lakukan seluruh tugasmu, lalu kamu boleh makan lebih dulu daripada tuannya? Gitu kan? Perlu enggak saya bilang, silakan makan. Enggak, yang ada adalah kamu udah capek, sediakan makanan untuk aku lebih dulu. Saya makan lebih dulu baru kamu. Itu prinsip Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu yang lebih utama. Coba saudara pikirlah cara saudara dan saya memakai uang, memakai kesehatan. Coba saudara pikir. Berapa banyak uangmu itu dan uang saya bisa pakai untuk hobi-hobimu itu loh. Saya sampai tegur satu orang temannya, aduh dia itu hobinya itu mahal banget saudara. Yaitu apa? Suka foto dan sehingga sering jalan keliling Indonesia ya. Kadang kita lihat dia di Danau Toba, nanti di mana di Bunaken, di mana di luar negeri. Sampai gak ada waktu. Saya bilang kamu nih pergi-pergi gini kamu kebaktian di mana? Ya sesempatnya lah Bu, ada pokoknya kan kebaktian. Masih Kristen kok Bu, gitu kira-kira. Itu standarnya segitunya ya. Terus saya bilang kamu loh untuk barang-barang kalau orang foto itu kan mahal-mahal ya. Ratusan juta semuanya. Saya cuma iseng, uang kamu sih memang saya gak mau ikut-ikut. Cuman saya tanya, berapa yang kamu beri untuk Tuhan? Dia diem. Berapa kamu beri untuk Tuhan? Saudara, di tempat kami itu ada seorang anak SMA ya yang lulus kan harusnya kemarin itu dia jalan-jalan dengan temannya ke Bali. Saudara, dia tahu mamanya itu ikut kami KKR regional
Kan kalau ke Kalimantan sekali tiket itu 1 kali berangkat 1,7 ya. Balik lagi, itu bayar sendiri Bapak Ibu Saudara. Si ibu tua ini harus menabung dari Januari. Lalu hidup di sana, hotel siapa yang bayar? Too much money ya untuk seorang yang, kami paling gak harus ada 5 juta lah untuk berangkat untuk itu. Saudara tahu anaknya bisa bilang apa? Mamanya bilang gini, mama ini bisa gak ya dengan kurang sedikit dari 5 juta. Anaknya bilang begini, ma dia kasih ini uangku 1 juta dia kasih ke mamanya. Loh kenapa? Ini uang aku nanti jalan-jalan ke Bali. Tapi aku enggak usah ke Bali mah, enggak usah ke Bali. Enggak apa-apa, ke Bali itu jalan-jalan. Nanti kalau aku udah punya uang aku ke Bali sendiri, mama aku ajak ke Bali. Tapi kalau untuk KKR enggak bisa sering-sering, mama pakai aja uang. Dia nangis loh saudara. Dia nangis, dia cerita pada saya. Aku tuh penghiburannya itu lihat anakku tuh bisa punya mentalitas seperti itu. Cuma dia enggak tega ya. Dia bilang enggak bisa kok, kamu yang berangkat. Ketemu dengan teman-temanmu, pakai uang ini untuk berangkat. Enggak usah ma, ke Bali tuh lo seru jalan-jalan. Mama itu lo untuk Tuhan, itu lebih utama. Enggak usah ma. Terus mama dengan anak saling pertaruhan, dorong-dorongan. Gini ya, enggak mau. Ya, tapi waktu mamanya cerita itu saya liatin, akhirnya kita yang berapa orang denger itu langsung putuskan. Itu gereja Tuhan ya, kita backup dia, enggak usah kembalikan uang anakmu. Terus anaknya itu bisa bilang apa? Enggak usah ma, enggak Bu Mercy sama ini udah siapin ini. Ma, jangan rampas bagianku untuk memberi sama Tuhan. Apa enggak mewek saudara dengerin gini? Ngerti ya? Ada orang-orang muda itu hatinya begitu dewasa di hadapan Tuhan. Ada orang setua Anda dan saya, hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Kok bisa ada seorang anak muda katakan, saya tahu gereja akan bantu mama, tapi jangan rampas bagian saya untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur loh kalau di dalam gereja kita ada generasi-generasi yang seperti demikian. Jangan rampas bagian saya. Lalu gak tahu, saya gak tanya lagi seperti apa mamanya terima atau tidak. Tapi itu penghiburan bagi kita hamba-hamba Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara, jujur, kita kalau makan sama-sama dengan orang itu kita bisa berapa ratus ribu loh Bapak Ibu Saudara. 300, 400 ribu, saudara kasih sama Tuhan tuh bagaimana saudara? Untuk pekerjaan Tuhan tuh seperti apa? Berapa yang saudara simpan untuk dirimu? Tuhan gak pernah lihat berapa banyak kamu beri pada Tuhan. Ada orang bilang, oh bu, dia kasih tuh 100 juta sama gereja. Ya itu puji Tuhan. Tapi jangan salah, yang dia simpan itu juga puluhan miliar. Lalu kita bukan mau jadi hamba Tuhan kok kepoin uangnya orang. Tapi kamu ngeluh 100 juta, yang miskin ngerasanya 100 juta. Bagi dia itu cuman bersin. Ngerti maksud saya? Ya maafkan, lebih kasar dikit buat buang 100 juta. Ya. Karena dia untuk semua hidup dia dan lain-lainnya, anaknya, hobinya semua. Lebih-lebih bisa dari 100 juta. Tapi bagi kita lihatnya itu sudah besar. Mengutamakan Tuhan. Titik keempat. Orang-orang yang tidak mengharapkan pujian dan terima kasih. Saudara milikilah hati seperti itu ya. Kita itu tidak berbagian apa-apa, tidak perlu. Bukan berarti kemudian kita jadi orang yang kasar juga ya. Saudara budaya di Amerika, di budaya barat itu apa-apa, thank you gitu ya. Kalau kita di budaya Asia terutama ya, maybe Chinese culture ya. Aduh, itu lebih miskin ya. Lebih miskin menghargai, memuji orang, terima kasih itu kurang sekali ya. Tapi kita juga perlu belajar Bapak Ibu Saudara, hati untuk melihat kita ini perlu terima kasih apa ya. Di pusat itu ada guru sekolah minggu baik sekali ya. Dia tuh sangat tahu kalau saya tuh ngajar di pusat itu selalu 5 menit terakhir Lause Mercy itu punya ide-ide tertentu, kalian semua siap ya. Kalau dia minta ember, minta plastik, minta apa, itu dia mau pakai buat aktivitas. Tapi kalau kamu tanya sebelum itu, 1 minggu, Lause mau siapin apa? Blank saya, mati kutu saya, enggak bisa. Saya butuh ketakutan dan adrenalin memaksaku, baru ideku itu keluar ya, dopaminnya baru keluar. Terus saya lihat ya, Flo, saya butuh ini, saya butuh ember, saya butuh tali ya, saya butuh kertas ya, saya butuh sendal jepit, saya butuh ini. Semua itu dia siapin saudara. Terus saya reflekkan, Flo, share nih ya, terima kasih ya kamu udah siapin support hamba Tuhan Lord. Terus dia pegang saya, Lause, no thanks lah, gak perlu, kita kan sama-sama hamba ya.
Aku bisa berbagian nyiapin semua yang kau tadi bilang, aku bersyukur di hadapan Tuhan. Saya yakin saya kenal dia bukan kalimat sia-sia yang dia keluarkan. Cuman no thanks lah, kita cuman sama-sama hamba. Hati yang seperti itu. Berapa di antara kita yang begitu haus ya, insecure hanya karena hamba Tuhan itu tidak berterima kasih padamu, tidak memasukkan daftarmu di dalam nama-nama orang-orang yang memberikan persembahan. Ya hal-hal yang seperti demikian. Bapak Ibu, kalau kak saya di Jakarta itu kan 95% orang Batak yang kami layani. Saya bukan bermaksud mendiskreditkan suku tertentu ya. Tapi saya selalu bilang pada jemaat itu ya, 95% itu Batak Bapak Ibu Saudara. Yang enggak Batak saya, lalu ada 1-2 keluarga saya. Mereka sendiri cerita, itu kalau acara-acara keluarga atau apa, undangan ya Bapak Ibu Saudara. Undangan, urutan nama itu terbalik ya. Makin senior tuh harusnya di pertama ya. Kedua, ketiga, saudara kebalik satu yang harusnya ditulis nomor 2 pindah ke nomor 3 aja. Itu bisa nggak ngomong 1 tahun loh saudara. Bener loh, ini bukan kamu ya, edakmu itu nggak tahu diri dia ya. Loh, kenapa kita? Ada Batak juga di sini ya. Gini ya. Oh langsung suruh, kenapa? Oh enggak diajak ngomong. Saya bilang ini, ya ampun udah jadi Kristen berapa tahun. Dan nama yang undangan, maaf ya, undangan mereka itu kan panjang berlembar-lembar. Ngerti ya? Karena apa? Karena masyarakatnya itu harus ditulis semua sampai ujung jadi kita kalau baca undangannya itu Pak, itu bisa ber4 lembar. Jadi lumayan bisa buat kipas-kipas gitu ya, tebel gitu ya. Karena ini keluarga ini dari Pariban ini dari ini. Itu kalau tertukar nomor 12 dengan nomor 13. Aduh, terus bilang kenapa? Karena mereka bilang kamu enggak tahu terima kasih, ya, enggak tahu menghargai. Aduh, apa yang kita kejar di dunia ini ya? Hal-hal seperti demikian. Itu salah satu contoh Bapak Ibu Saudara. Hal-hal demikian. Lalu kita melihat bagian selanjutnya ya. Poin yang ke-6 ya. 6 apa 5 tadi ya, saya sendiri lupa ya. Kita jadi budak itu apa? Kita itu just only replaceable servant. Miss Elsa terjemahinnya apa ya? Hamba yang replaceable, tergantikan ya. Hamba Tuhan yang tergantikan. Ya jangan GR kamu dan saya itu cuman budak, jangan GR. We are just only replaceable servant. Kamu gampang tergantikan. Paulus bilang kita itu seperti apa ya? Seperti bejana tanah liat. Jangan GR, jangan merasa kamu itu bejana emas. Kita itu bejana tanah liat yang kalau pecah orang bisa beli lagi. Bejana tanah liat itu replaceable. Tidak heran ya orang rohani seperti Charles Wesley itu menulis di dalam kuburannya, di dalam apa itu, ya nisan kuburannya, ya saya tambah umur tambah banyak lupa ya. Dia tulis apa? God buried his servant. Tuhan menguburkan hambanya and continues his works. Bagus ya. Tuhan udah selesai dengan satu hamba Tuhan ini. Tapi dia masih tetap lanjut dengan pekerjaannya. Siapa kita yang merasa diri terlalu besar, terlalu hebat. Sehingga kalau nggak ada saya di situ, pekerjaan Tuhan nggak bisa jalan di situ. Kalau bukan saya yang mimpin di situ, waktu saya jadi ketua, nggak bisa jalan. Siapa kita Bapak Ibu Saudara? Kita cuman replaceable servant ya. Kita akan sangat tergantikan. Nggak ada ruang bagi kita untuk membanggakan diri. Yang ke-6, seorang hamba itu adalah belajar mengucap syukur, bahkan hal-hal yang paling sederhana. Itu hamba bisa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba itu rendah hati. Orang yang rendah hati itu Bapak Ibu Saudara dapat kebaikan sedikit saja. Puji Tuhan. Dengar ya, orang yang sombong kalau dalam gereja mau punya teman yang baik, hamba Tuhan yang baik, gereja yang baik, komunitas yang baik, tetap bagi dia itu ada kurangnya. Kenapa? Terlalu sombong. Orang kalau rendah hati Bapak Ibu Saudara dapat kebaikan sedikit saja. Itu hati seorang hamba ya. Bisa saya makan dulu setelah itu kamu makan. Dia melihatnya itu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan saya masih boleh makan di rumah kamu. Itu hatinya penuh limpah syukur Bapak Ibu Saudara. Saya ada grup WA itu grup orang sakit penyintas kanker ya. Semua pada masa kemo-kemo
Aduh Bapak Ibu, waktu masa pengobatan itu efeknya sampai sekarang. Saya adalah tipe orang yang sampai sekarang bisa tahan nggak tidur itu 1 kali 24 jam, besok masih khotbah seperti ini. Sehingga maaf ya, saya perlu minum obat untuk menenangkan sejenak semua syaraf-syaraf saya supaya saya bisa tidur, jenis Cipras gitu ya. Walaupun dokter bilang kendalikan loh ya, jangan sampai kecanduan. Jadi saya mesti bagi ya, asal saya bisa rileks. Kenapa? Sejak saya di kemo itu saya enggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa tidur, besok juga enggak bisa tidur, masih tahan terus. Saya bilang ya enggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh saya ya. 1 kali saya bisa tidur Bapak Ibu Saudara tanpa minum obat. Enggak tahu gimana, duduk lalu bangun, sudah pagi ya, bisa dengarkan azan, sholat, saya bisa tidur ya. Terus saya ambil HP, saya kan komen ya, aduh terima kasih, saya bersyukur hari ini saya bisa tidur tanpa minum obat gitu ya. Terus ada yang komen, alah bisa tidur aja kok terima kasih Tuhan, susah kalau sama hamba Tuhan semua jadi rohani. Terus ada satu yang ngebelain saya, mikir lo tanda seru gitu ya. Ada yang belain, gak perlu bela diri. Bisa tidur itu bahagia. Makanya Mazmur bilang, Engkaulah Tuhan yang mengizinkan aku masuk di dalam perteduhan tempat tidurku dan yang mengizinkan aku terlelap. Bisa tidur itu belas kasihan Tuhan loh saudara. Bisa tidur itu pemberian Tuhan. Bagi Anda, saya kadang itu sering kecemburuan sosial loh. Lihat jemaat di tempat kita itu sambil dengar firman Tuhan pun bisa tidur loh. Ya apa caranya itu ya? Tapi manajemen impresinya itu sakti banget saudara. Bisa gitu. Bingung saya. Mau siapapun yang khotbah, mau saya, mau Pak Tommy, mau siapa, mau Pak Tong, tetap bisa tidur loh. Ini orang ya apa ya caranya? Saya bilang gini, aduh saya suka iri loh lihat kamu itu Bu. Kamu itu anytime, bahkan ada orang tuh yang sambil berdiri ngobrol bisa tidur loh. Berjaga-jaga kan. Dengerin Pak Tommy kalau ngomong, saya lihat ini, tidur loh orang ini. Iri hati aku sama orang-orang demikian, kemana aja duduk baru taruh dompet. Bisa tidur gini, enak kali hidupnya ya. Tapi ada orang-orang yang sehingga saudara baru melihat waktu saya enggak punya itu baru merasa precious sekali. Nah jangan tunggu itu diambil Tuhan dulu, baru kamu berterima kasih sama Tuhan, udah terlambat. Ya, kalaupun kamu berterima kasih untuk Tuhan, iblis akan tuduh kamu. Iya kamu dapat, coba kalau kamu enggak dapat, kira-kira gitu kan? Kamu masih terima kasih sama Tuhan enggak? Enggak tentu. Iblis akan tuduh kamu. Enggak, karena kamu dapat kamu terima kasih. Kalau enggak, kamu enggak dapat kamu masih bisa terima kasih sama Tuhan enggak? Saudara teman-teman saya yang sakit kanker itu ya. Ada yang beli ludah segini loh Bapak Ibu Saudara. Berapa mili itu ya? Itu bertahan 7 hari ya. Saking kemo itu begitu keras kan pecah-pecah mulutnya. Telan itu sakit jadi perlu disemprot. Ludah buatan. Berapa ini? 800 Ci, kadang ada yang 900. Hah? Ludah buatan 800. Jadi yang suka ngiler-ngiler tuh ditada aja ya. Mahal loh saudara, ludahmu itu mahal. Yang kamu buang, itu loh. Yang kamu ngiler-ngiler suka-sukamu terus kamu buang. Siapa bisa bikin ludah kayak gitu? Ada enggak pabrik buat ludah? Ada. Mahalnya ludah sintesis itu kayak gitu loh. Saya langsung bilang Tuhan, kalau semua Tuhan total sama kita ini budak-budak ya, bisa ganti ini tuh berapa sama Tuhan? Ludah, oksigen, kesehatan, kulit semua. Bagaimana? Jadi dia ini tahan-tahan, semprot Cik. Terus dia bilang, Cik Mercy mau coba? Saya masih alergi. Enggak, ludahnya siapa itu? Enggak ini sintetis. Enggak bukan ludah. Enggak, saya lagi rada alergi. Enggak, saya minum aja. Terus minum apa lidah buaya itu aja. Sudah, enggak usah semprot ludah buatan. Poinnya adalah apa? Seorang hamba itu ya, dapat kebaikan sedikit saja dari tuannya. Dia yang berterima kasih, bukan tuannya yang terima kasih. Saudara ceklah seluruh kerohanian hidupmu itu sejauh apa. Tuhan memberitahu, kamu tahu enggak ya, ada 10 orang yang disembuhkan. Cuman 1 yang kembali berterima kasih kepadaku. Orang ini dari mana? Dari Samaria pergi ke Galilea. Lalu Tuhan bilang Yesus itu dari Samaria pergi ke Galilea. Dalam perjalanan Samaria pergi ke Galilea di daerah atas ketemu dengan 10 orang kusta. Itu kisah yang kita lihat ya bagaimana 10 orang itu
Sama-sama sakit, sama-sama disembuhkan, sama-sama taat. Yesus bilang apa? Temuilah imam-imam. Imam-imam itu ada di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu bawah. Jadi zigzag, naik ke atas. Mereka pergi ke Yerusalem, pergi ke sini dong. 10 orang ini pergi ke Yerusalem dan mereka bertemu dengan imam, semuanya sembuh ya. 10-10-nya sembuh, siapa yang kembali? Cuma satu kan lewat cerita itu. Satu orang kembali. Jadi saudara bisa bayangkan ya, di tengah-tengah perjalanan yang butuh berhari-hari dari bawah naik ke atas, lalu mereka turun ke bawah Yerusalem. Lalu yang satu itu loh bisa nyari Yesus. Yesus ada di mana? Apa Yesus share GPS sama dia? Atau share log? Nanti kita ketemuan di sini ya. Kalau lu udah sembuh kita ketemuan di sini ya. Enggak kan? Enggak ya. Jadi saudara lihat perjuangan orang yang satu ini kembali, cari Yesus pergi kemana? Perjuangan enggak? Perjuangan ya. Dia tetap mikir, saya sembuh, saya enggak inget istri, enggak inget anak saya inget Tuhan pertama kali. Dia cari Yesus, sekian hari dia cari, ketemu Yesus. Saudara lihat ya, waktu dia ketemu Yesus, Yesus bilang apa sama dia? Yesus cari apa? Mana yang lain? Mana yang 9? Yesus enggak bilang gini, aduh baik kali kamu ya. Yang 9 tuh enggak tahu diri, kamu sudah susah-susah loh cari saya. Bagus. Yesus kasih pujian enggak untuk satu orang yang kembali ini? Enggak kasih pujian ya. Kenapa? Yesus kejam. Bagi kita ngelihat satu orang cari Yesus kembali, wow, niat nih orang. Kenapa? Karena kita enggak niat. Kita ngelihat orang yang mati-matian cari Tuhan, Tuhan gak puji dia loh. Tuhan gak puji dia, bagus sekali kamu mengutamakan saya. Tuhan gak puji, kenapa? Karena it's supposed to be, itu gak perlu dipuji. Jadi anak Tuhan itu seharusnya kayak gini. Yang gak kayak gini Tuhan cari, yang mana? Yang 9 itu mana? Karena itu gak sesuai standar. Yang benar itu kayak gini. Bapak Ibu kalau kita ngelihat ya, hidup orang seperti Pak Tong ya, mati-matian bikin acara ini, bikin ini. Hamba-hamba Tuhan yang baru pertama kali masuk gerakan Reform aja kadang-kadang mikir-mikir, ini orang bikin-bikin kesibukan ya. Emang gak kurang-kurang apa capeknya kita bikin ini, konvensi ini, KPIN, KKR ini. Kok gitu ya, kadang-kadang kita ngikutin dia itu capek. Kenapa kita capek? Sedangkan dia gak capek, karena apa? Saya belajar banyak hal ya, itu Pak Billy pernah ingatkan. Beliau sendiri bergumul lihat Pak Tong dan dia katakan, jadi manusia yang benar itu yang seharusnya kayak gitu. Kamu sama saya terpesona lihat Pak Tong karena kita nggak kayak gitu. Standar kita itu di bawah. Jadi kita lihat orang-orang yang berjuang mencari Tuhan, kita kasih pujian sama mereka. Kenapa? Karena gue kagak sanggup kayak lu. Kira-kira demikian ya. Kenapa? Maka saudara di tengah-tengah dunia ini mendidik kita yang jelek itu jadi biasa. Yang biasa, luar biasa. Dunia itu mengajar kayak kita gitu. Kamu jelek enggak apa-apa, itu biasa. Lalu orang-orang yang biasa, itu jadi luar biasa. Di dunia ini mengajarkan kamu, nolong orang fakir miskin, perlu pakai kamera. Dan orang-orang kayak gini jadi YouTubers luar biasa. Ngasih orang pinggir jalan 100.000, 1 juta perlu difoto, lalu upload di Insta dia. Lalu apa? Followernya banyak, lalu semua orang terpesona. Keren ya. Harusnya kita di dalam Tuhan, kita lihat itu keren gak? Bukan menghina orang ya. Kita lihat apa? Biasa. Seharusnya itu tolong orang, gak perlulah seluruh dunia tahu kamu itu berharga, berhasil. Gak perlu, biasa. Saya kadang-kadang ya orang kalau KKR itu terutama jemaat tempat kami, pulang itu kan semua rebutan. Rebutan apa? Menceritakan penderitaannya. Yang satu muntah. Yang satu, aku kemarin ya tidur tuh di pinggir sekolah itu ya. Cuman di pinggir kita tidur di bawah, kita kedinginan. Datang temannya yang satu, aku bukan tidur di sekolah, aku di pinggir kandang. Sebelahnya gini, semua cerita, oh ya terpesona. Yang satu datang, aku tidur sama-sama babi tahu nggak? Aku di situ, matilah kita semua. Saya kadang-kadang bilang, ingat ya kita di gerakan Reform itu ada satu hal yang kita mesti mawas diri baik-baik. Semua orang datang itu menceritakan penderitaannya. Ada satu lebih menderita, yang satu tertohok. Gue besok harus lebih menderita ini. Gue lebih menderita. Kenapa? Makin menderita makin rohana, nggak rohani gitu ya. Makin rohani. Jadi ada hamba-hamba Tuhan itu memang sengaja membuat kamu itu menderita. Karena yang dia jual itu adventure. Bukan mengasihi jiwa. Serunya, lewatin semua. Saya emang kayak kalau orang kesaksian pernah saya bilang. 2 pemuda tempat kami, kamu dipilih Pak Tommy untuk kesaksian di mimbar ya.
Lause bilang sama kamu, kalau kamu kesaksian 3 hal saja. Lewat pelayanan ini kamu lihat Tuhan itu seberapa besar. Lihat sesamamu manusia seberapa besar. Lihat pertolongan Tuhan dalam tim seberapa besar. Selesai. Jangan cerita susah-susahmu kecemplung di sungai lah apa. Nanti temanmu yang satu akan terpacu untuk mencerita, aku bukan kecemplung di sungai, aku di sumur. Wah, semua akan pamer. Maka ini menjadi panggung. Mimbar ini menjadi panggung yang tidak benar untuk Tuhan. Jadi apa yang perlu kita banggakan Bapak Ibu Saudara. Makanya saya waktu baca ya tentang Jim Elliot, hamba-hamba Tuhan yang misionari ke Makassar itu ya apa itu satu dia cerita pergumulan dia sampai anaknya sakit dan lain. Kadang-kadang hati saya tuh bilang ini, Tuhan, saya tuh belum bisa berkorban berkorban Bapak ini kepadamu. Ya Tuhan ingatkan saya. Ya karena memang standarmu masih rendah. Kamu terpesona pada hamba-hamba Tuhan yang besar itu. Padahal hamba-hamba Tuhan yang besar itu sendiri melakukan segala sesuatu biasa-biasa aja. Mereka melakukan itu sebagai sesuatu yang it's supposed to be. Ya anak Tuhan harusnya kayak gitu. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kesulitan kita mentaati Tuhan, biarlah pengertian poros, Dialah Tuhan dan saya cuma hamba. Menolong kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa ya. Orang Kristen yang berkemenangan. Orang Kristen yang menikmati sedikit saja kebaikan Tuhan, dia tahu mengucap syukur, hatinya penuh limpah. Karena apa? Dia adalah budak di rumah papanya, di dalam, bukan di luar. Dia bekerja di dalam. Saya dengan Pak Tommy ke Jogja, pergi ke keraton-keraton itu ya. Ada mahasiswa mau mewawancarai orang-orang yang pakai belangkon yang nyapu-nyapu di depan itu. Lalu tanya, Bapak siapa? Oh, kulo abdi dalem. Mereka nyebutnya gitu ya, abdi dalem. Ditanya apa itu abdi dalam? Abdi dalam itu bahasa Indonesia. Saya kerja di dalam bersama Kanjeng Sultan. Terus ditanya, oh gajinya berapa abdi dalam? Dia dengan istrinya lihat, nopo gajinya berapa? Loh, abdi dalam itu boten terima gaji, katanya gitu. Kalau namanya abdi dalam itu tidak terima gaji, pegawai terima gaji. Bagus ya. Saya itu mengabdi di dalamnya Kanjeng Sultan, bukan di luar. Aduh. Bagaimana tiap hari dia hidup? Dengan berkebun, dengan mancing, dengan pelihara ikan, dengan bercocok tanam. Jadi kalau orang nanya sama dia, kamu abdi dalam digaji berapa? Yang bersih-bersih, natang, bersih. Loh, abdi dalam itu enggak digaji karena dia ada di dalam lingkungan dalamnya Kanjeng Sultan, dan kami bahagia hidup di situ. Anda adalah abdi dalamnya Tuhan, yang bekerja di dalam rumah Tuhan. Pertanyaannya, berbahagiakah engkau? Mari kita masuk dalam doa. Kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Saya izinkan kita bersama-sama di dalam 1 menit saja berdoa di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau bersyukur, bersyukurlah. Kalau saudara mau minta pertolongan Tuhan, berserulah. Kalau saudara mau memperbaharui komitmen, mintalah pada Tuhan. Kalau saudara ingin menikmati sukacita sejati sebagai seorang budak yang dikasihi tuannya, datanglah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dengan hormat, bolehkah saya mohon untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Amin, mendoakan bagi hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang Tuhan kasihi. Mari kita tenang teduh, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi. Bahkan untuk mendengarkan firman pada hari ini pun kami tidak layak. Apalagi ya Tuhan, kami boleh melayani Tuhan, lebih tidak layak lagi ya Tuhan. Kami tertawa, seharusnya juga kami bersedih ya Tuhan, karena kami tertawa melihat kelucuan, tapi bersedih ya Tuhan, karena kami seringkali tidak melaksanakan diri kami sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami tertawa juga sekaligus kami
menangisi diri kami yang bodoh ini, yang bebal, tegar tengkuk. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Vikaris Mercy Matakupan, yang sudah Tuhan pakai, yang kami percaya akan kami kenang firman itu sampai seumur hidup kami, bahkan sampai kami mati, bahkan sampai kami nanti berjumpa dengan Tuhan, dan kami akan lebih bersujud lagi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, lebih bersyukur lagi kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang bukan saja tidak berguna, tetapi Engkau mau pergunakan kami menjadi hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan dan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.